Film dibuka dengan seorang pria bernama Nicky yang selama hidupnya bergantung pada wanita-wanita yang dikencaninya. Ia sangat tahu bagaimana cara memanfaatkan ketampanannya untuk menggait wanita yang bisa menghidupinya. Nicky selalu berpindah dari satu hubungan ke hubungan yang lainnya tanpa pekerjaan tetap dan tempat tinggal. Malam itu petualangan Nicky berlanjut di sebuah klub mewah untuk mencari wanita baru sebagai gantungan hidup berikutnya. Nampak Nicky sangat lihai dalam menilai latar belakang para wanita hanya dengan melihat penampilannya saja. Setelah berkeliling mengamati mangsa, Nicky pun menjatuhkan pilihannya pada seorang wanita karir bernama Samantha, yang menurutnya cukup sukses dan sangat-sangat kaya. Dengan berbagai jurus rayuan dan gombalan, Nicky berusaha mendekati Samantha. Pepet terus! Meski terkesan sedikit memaksa, Samantha ternyata mengerti maksud dan kemauan Nicky. Mereka pun berangkat menuju ke rumah mewah milik Samantha dan melakukan adegan maju mundur di atas ranjang. Keesokan paginya, Nicky berpura-pura masih tidur dan tak ingin dibangunkan. Tipuan itu ternyata berhasil dan membuat Samantha sungkan untuk menyuruhnya pulang. Samantha pun berangkat ke kantor dan meninggalkan Nicky dengan kartu ATM-nya untuk dibelanjakan sarapan. Pada malam harinya, ternyata Nicky masih ada di rumah Samantha dan dengan sengaja membuat kejutan makan malam. Sikap romantis Nicky itu membuat Samantha luluh dan jatuh hati padanya. Tak butuh waktu lama, hubungan cinta satu malam mereka berubah menjadi hubungan cinta satu rumah. Selama berhari-hari, Nicky terus bersikap manis dan melayani Samantha dengan gagah perkasa. Hal itu ia lakukan agar bisa tinggal gratis dan menikmati fasilitas mewah yang ada di rumah Samantha. Bahkan Samantha juga dengan senang hati membiayai segala kebutuhan pribadi Nicky. Lanjut, suatu hari Samantha harus pergi keluar kota selama beberapa hari. Nicky sendiri beralasan tidak bisa ikut karena ingin tinggal menjaga rumah. Setelah kepergian Samantha, Nicky langsung mengundang teman-temannya dan mengadakan pesta di rumah Samantha yang ia akui sebagai rumahnya sendiri. Alhasil pada malam itu ia berhasil mantap-mantap dengan seorang wanita cantik yang datang ke pestanya. Wow. Keesokan paginya, Nicky didatangi oleh seorang wanita bernama Emily yang merupakan cinta monyetnya saat masih remaja. Emily merasa rindu dan ingin mengajak Nicky untuk memulai hubungan serius. Namun permintaan itu tidak ditanggapi oleh Nicky karena ia hanya menginginkan kepuasan semata. Daripada rugi karena sudah datang jauh-jauh, Nicky pun mengajak Emily untuk melepas rindu di atas ranjang. Singkat cerita, Samantha akhirnya pulang dan memergoki Nicky bersama wanita lain di rumahnya. Samantha pun meminta Nicky untuk pergi dan tidak tinggal di rumahnya lagi. Tetapi Nicky mengeluarkan jurus terakhirnya dengan meminta belas kasihan Samantha karena ia tidak mempunyai tempat tinggal. Samantha akhirnya luluh dan tak bisa menolak keperkasaan Nicky. Seketika itu juga mereka langsung bermantap-mantap. Lanjut, pada suatu hari saat Samantha sedang berada di luar kota, Nicky keluar untuk makan siang di sebuah kafe. Di sana ia tertarik dengan seorang pelayan manis yang bernama Heather. Nicky berusaha mendapatkan perhatian Heather dengan cara komplain soal hidangan yang disajikan. Akan tetapi Heather lebih cerdas dari wanita kebanyakan dan tidak mudah untuk ditaklukkan oleh Nicky. Lantas Nicky dengan sengaja tidak membayar makanannya dan menulis alamatnya di kertas tagihan. Alhasil Heather datang ke alamat Nicky untuk menagih pembayaran makanan. Nicky pun mengajaknya masuk untuk melihat isi rumah dengan harapan agar Heather tertarik padanya. Akan tetapi Heather tak suka basa-basi dan langsung pergi setelah mengambil uangnya. Keesokan harinya, Nicky yang semakin penasaran dengan Heather meminta bantuan temannya untuk berpura-pura menjadi asistennya agar Heather tertarik. Tapi sandiwara itu tidak membuat Heather terkesan sama sekali. Namun pada akhirnya Heather memberi kesempatan pada Nicky dan setuju untuk berkencan dengannya.
Singkat cerita, saat mereka makan malam, Heather menerima telepon dan mendadak pergi meninggalkan Nikki. Keesokan paginya, Samantha membangunkan Nikki dan bertanya siapa wanita yang telah bermantap-mantap dengannya saat ia pergi. Namun Nikki jujur kalau ia tidak bermantap-mantap dengan wanita manapun. Kemudian Samantha meminta Nikki untuk mengantarnya ke rumah sakit. Lanjut, pada malam harinya saat Nikki sendirian di rumah, tiba-tiba Heather muncul di kolam renang. Heather datang untuk meminta maaf karena mengacaukan kencan mereka tempo hari. Heather mengaku kalau kepergiannya tempo hari untuk menemui adiknya dan tidak ada sangkut pautnya dengan lelaki lain apalagi pacarnya. Heather mengatakan bahwa ia sebenarnya juga menyukai Nikki. Kesempatan itu pun tak disia-siakan oleh Nikki dan malam itu pun mereka bermantap-mantap. Singkat cerita, keesokan paginya Nikki ingin memindahkan mobil Heather karena menghalangi pembersih jalanan. Namun, Nikki akhirnya menyadari kebohongan Heather setelah melihat cerutu yang ada di dalam mobilnya dan mengetahui ternyata Heather sudah mempunyai pacar. Nikki yang merasa tertipu lantas mengusir Heather untuk segera pergi. Lanjut, Nikki kemudian pergi menjemput Samantha di rumah sakit. Ternyata Samantha baru saja melakukan operasi selaput darah untuk bisa lebih memuaskan Nikki. Namun sesuai anjuran dokter, Nikki diminta menahan diri untuk tidak mencoblos kepunyaannya Samantha sementara waktu karena masih dalam masa pemulihan. Nikki kemudian berbaik hati merawat dan mengikuti saran dokter untuk tidak bermantap-mantap dengan Samantha selama beberapa hari. Namun Nikki malah pergi ke klub dan mengencani wanita lain. Akibatnya Samantha mulai geram dan muak dengan kelakuan Nikki. Ia pun diusir oleh Samantha dan kembali menggelandang di jalanan. Bahkan ia pun diusir dari rumah sahabatnya karena terlibat pertengkaran yang menyinggung masalah pribadi. Setelah menjual beberapa pakaian, Nikki akhirnya melanjutkan petualangannya di sebuah hotel mewah. Di sana ia kembali mencari mangsa berikutnya yang bisa membiayai hidupnya. Akan tetapi tak diduga di sana ia bertemu dengan Heather. Setelah berbincang manja, akhirnya mereka berdua sama-sama menyadari kalau mereka mempunyai profesi yang sama. Ternyata Heather selama ini juga menipu pria kaya demi uang dan fasilitas mewah sama seperti yang dilakukan Nikki. Atas dasar solidaritas profesi yang sama, Heather mengizinkan Nikki untuk tinggal bersamanya sementara waktu. Mereka pun lalu bekerja sama untuk menipu pria kaya agar bisa mendapatkan uang. Di luar daripada itu, keduanya juga mulai berkencan dan perlahan saling jatuh cinta. Lanjut, suatu hari Heather mengungkapkan pada Nikki bahwa ia baru saja putus dengan tunangannya yang kaya raya. Meski begitu, Heather tidak menyesal karena kini ia telah jatuh cinta pada Nikki. Akan tetapi, Nikki merasa sangat kecewa karena Heather tidak jujur soal pertunangannya selama ini. Nikki pun pergi keluar untuk menenangkan perasaannya. Setelah merenung beberapa saat, Nikki pun kembali untuk menemui Heather. Akan tetapi di rumah ia hanya menemukan catatan yang berisi pesan kepergian Heather ke New York untuk memperbaiki hubungan dengan tunangannya. Selama berhari-hari Nikki sendirian menunggu Heather yang tak kunjung pulang. Nikki yang sudah terlanjur jatuh cinta sangat kehilangan sosok Heather. Singkat cerita, Nikki kemudian berusaha menghilangkan kegalauannya dengan curhat pada teman serumah Heather yang bernama Eva. Setelah mendengar curhatan Nikki, Eva lalu memotivasi Nikki dan mendesaknya untuk segera menyusul Heather ke New York. Dengan bantuan Eva dan uang dari sahabatnya, ia bisa membeli tiket pesawat dan berangkat ke New York. Singkat cerita, Nikki tiba di New York dan berhasil menemukan alamat Heather yang kini tinggal di sebuah rumah mewah. Nikki kemudian membujuk Heather untuk pulang dan memulai hidup baru bersamanya. Namun Heather menolak karena ragu dengan kehidupannya nanti apabila bersama Nikki. Ditambah lagi keduanya sama-sama tidak mempunyai pekerjaan yang bisa menjamin masa depan mereka. Lantas Nikki berusaha meyakinkan Heather dengan langsung melamarnya saat itu juga. Akan tetapi Heather kembali menolak karena ternyata kini ia sudah menikah. Heather lanjut menjelaskan bahwa ia tidak bisa bercerai begitu saja. Ia berpikir realistis dan membutuhkan rasa aman akan kondisi finansial yang sudah diberikan oleh suaminya.
Tak berapa lama sang suami pun pulang dan Heather lantas memperkenalkan Nikki sebagai pengantar makanan dari swalayan. Hal itu membuat Nikki sadar diri dan seketika pergi meninggalkan rumah Heather. Singkat cerita, Nikki pulang ke Los Angeles dan akhirnya bekerja sebagai pengantar makanan. Di akhir film, Nikki diperlihatkan mengantar makanan ke rumah Samantha yang kini sudah mempunyai gandengan baru. Dan akhirnya film pun selesai.